Ini belinya 40 juta. Ibu tulis berapa aja, maunya 1,5 M apa mau 2 M. Minta satu aja saya. Ajarin anak-anak yang di sana satu, yang di Malaysia. Anggota MPR itu mesen songket senilai 200 juta. Disitulah 100 orang ini butuh kita yang tadi uang mau makan, mau buat saudaranya, sekolahnya, adiknya, itu yang ibu pikirkan. Kalau udah di Malaysia sana, udah di luar misalnya, di printing orang, udah habis. Perkenalkan, namaku Thalia Amanda Putri. Kali ini aku ingin berbagi cerita tentang tanah kelahiranku, Kota Palembang. Kota yang berada di tanah Sriwijaya, yang dijuluki Venesia dari timur dengan keindahan Sungai Musi yang serta menyimpan banyak alkulturasi budaya di dalamnya. Sungai Musi yang membentang di sepanjang kota ini menjadi saksi sejarah peradaban manusia berabad-abad lalu. Pada masanya, sungai ini menjadi jalur perdagangan internasional serta pusat perekonomian di zaman Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan ini dikenal sebagai kerajaan maritim nan disegani yang dapat menguasai Selat Melaka dan Selat Sunda sejak abad ke-7 hingga 13 Masehi, sehingga membuat Tiongkok, India, Arab, dan Eropa dapat menjalin hubungan dagang di jalur ini. Lewat jalur Sungai Musi ini serta aktivitas perdagangannya, terciptalah alkulturasi budaya seperti tekstil. India dengan emasnya dan Tiongkok dengan benang sutranya berpadu dalam budaya menenun khas Melayu hingga melahirkan songket. Hasil alkulturasi budaya ini dibuktikan dengan penemuan arca dengan kain bermotif songket di Kompleks Percandian Tanah Abang, Kabupaten Pali, Sumatera Selatan. Bahwa motif-motif songket itu sudah ada di arca-arca Tanah Abang di Pendopo, di Pali. Sudah ada motif-motif seperti itu. Itu menunjukkan bahwa itu sekitar abad 10 ya. Kalau kita melihat arca di Tanah Abang itu, berarti pakaian yang seperti itu, motif seperti itu. Di songket Palembang ini diduga sudah ada sejak masa Kedatuan Sriwijaya. Artinya kalau Kedatuan Sriwijaya tercatat dalam sejarah itu abad-abad 7 itu sudah ada orang yang membuat tenunan yang disebut songket, atau tenunan yang terbuat dari bahan dasar sutra dan benang emas gitu.
Palembang ini atau Sriwijaya itu kan strategis. Orang dari India mau ke Cina, Cina ke India kan itu lewat sini. Lewat Selat Malaka dan Selat Bangka. Kita Selat Bangka. Dan kita punya Sungai Musi yang besar. Dan itu menjadi tempat persinggahan, tempat transaksi antar bangsa India, Cina waktu itu yang awal-awalnya itu, kemudian Arab gitu ya. Nah, Cina sudah memproduksi benang sutra, sedangkan India membawa benang emas gitu. Tapi benang sutra juga, karena Sriwijaya juga terkenal dengan satu negeri yang banyak emasnya, itu diolah lagi jadi benang sutra, dibalut dengan emas. Kemudian pengetahuan untuk bertenun itu atau menganyam benang menjadi satu kain itu juga didapat dari bangsa-bangsa Cina, juga dari India juga, dan kita juga berkembang di Sriwijaya. Jadi kalau motif di masa Sriwijaya masuk ke masa Kesultanan Palembang Darussalam, motif Kesultanan Palembang menyesuaikan juga karena Kesultanan Palembang berdasarkan syariat Islam, maka motif-motifnya lebih banyak motif-motif yang tidak menunjukkan gambar-gambar makhluk hidup yang bernyawa. Jadi lebih banyak tumbuh-tumbuhan misalnya. Kita kenal misalnya pucuk rebung misalnya, atau bunga-bunga, bunga mawar, atau bintang-bintang, bintang 8 yang kalau di Palembang itu disebut bintang Palembang, motif-motif semacam itu. Nah, nama-nama motifnya misalnya kalau di masa Sriwijaya itu ada naga betarung, diubah naga besaung, disamarkan bentuk naganya di masa Kesultanan. Itu perubahan motif, artinya perubahan dari keyakinan atau perubahan peradaban ya. Nilai-nilai peradaban dari masa Sriwijaya yang bebas menggambarkan makhluk hidup, sedangkan masa Kesultanan berubah lebih banyak menggambarkan tentang tumbuh-tumbuhan misalnya. Kalau emas ini kan tidak berubah dari zaman ke zaman, walaupun emas lama gitu. Apalagi dulu ya di masa-masa Kesultanan menjadi status sosial. Nah, di daerah-daerah itu banyak, misalnya para pangeran itu menyimpan songket-songket itu. Para pangeran pesirah dia menyimpan songket dan menunjukkan status sosialnya sebagai bangsawan di daerah. Jadi kalau kita melihat di tari gending Sriwijaya, itu di 42-45 tari gending itu diciptakan. Dan kemudian pada waktu itu orang sudah punya misalnya aisan gede gitu. Ya. Jadi pakaian yang segede itu merujuk kepada mengenang kebesaran Sriwijaya dengan pakaian yang wah gitu, emas dengan merah marun atau merah manggis itu ya. Kemudian Pak Sangkong, itu baju kurung yang dihiasi dengan kemudian ada songketnya juga Pak Sangkong itu, atau selendang mantri dan lain sebagainya. Artinya tahun 42-45 itu ketika orang pendahulu kita menciptakan tari gending Sriwijaya dan kemudian menggunakan baju itu sudah ada artinya. Itu memang sudah turun-temurun dan tentu dipakai pada event-event adat. Tidak mungkin dipakai sehari-hari itu karena berat dan panas maka itu ya. Orang Palembang sendiri sebenarnya lebih banyak perempuan yang menggunakan songket. Sedangkan laki-laki bagi yang taat dengan syariat Islam itu tidak menggunakan songket sebagai karena dia mematuhi syariat. Kita lihat misalnya putu Sultan Mahmudun II itu tidak menggunakan songket kan ininya, patanjaknya. Itu baru berkembang di masa Hindia Belanda, diduga seperti itu kepresidenan. Dan kemudian songket digunakan pada waktu itu digunakan misalnya untuk syukuran anak, nyukur anak ya, syukur anak itu dikredongkan, kalau orang Palembang dikredongkan. Itu yang pertama dalam penelusuran putu-putu lama itu digunakan untuk itu. Nah, kemudian berkembang karena dia menjadi status sosial, jadi orang Palembang itu udah menggunakan tanjak, songket, kemudian itu udah tanjak itu udah mahal juga sekarang ya kan.
walaupun dia bukan sutra, misalnya sutra biasa. Kalau terbuat dari songket yang benar-benar songket, bukan songket pabrikan gitu, itu kan mahal. Bisa 1 juta ke atas harga songket itu ya, harga tanjak itu kan. Begitu juga rumpa atau bumpa yang digunakan itu juga sangat mahal, apalagi sepasang dengan warna yang mirip gitu, mahal. Nah, songket lama keunggulannya itu karena menjadi satu, jadi makin padat, makin banyak benangnya, benang emasnya. Misalnya limar itu semuanya tertutup, atau tabur semuanya tertutup oleh emas gitu. Itu sangat mahal sekali. Kualitas songket itu tergantung dari beratnya. Jadi kalau dia berat, artinya padat. Ketika orang menganyam itu dengan tekanan yang kuat, intinya sutranya itu, benangnya padat gitu. Ditambah lagi kalau benangnya dibalut dengan emas, ya, dengan emas, maka itu makin tinggi nilainya. Secara nasional, songket Palembang itu sudah diakui tahun 2013 oleh Kemendikbud sebagai warisan budaya tak benda Indonesia yang berasal dari Palembang. Dan banyak pendapat mengatakan bahwa songket Palembang itu memang paling istimewa. Itu rajanya songket di Nusantara itu justru di Palembang. Saya tertarik untuk mencari tahu lebih dalam lagi mengenai songket yang kini telah ditetapkan jadi warisan budaya tak benda di Indonesia. Beruntung, saya berkesempatan bertemu langsung dengan Bapak Kemas Muhammad Ali, seorang maestro songket di Palembang yang telah berusia 70 tahun. Di usianya yang tidak muda lagi, tangannya masih cekatan menenun benang emas menjadi kain songket. Dengan pengalamannya setengah abad sebagai pengrajin songket, baginya tak ada kesulitan yang berarti untuk dapat merekondisi motif lawas songket menjadi songket baru. Dengan keahlian istimewa yang beliau miliki, dapat membuat karyanya dihargai hingga mencapai ratusan juta. Terlepas dari itu semua, perjalanannya yang telah dijalani sejak di bangku SMA untuk meraih kesuksesan sebagai pengrajin songket tidaklah mudah. Dia bahkan sempat dipandang sebelah mata akan pilihannya menjadi penenun songket. Saya mulai nyongket ini dari tahun 75. Jadi sudah 49 tahun. Pertama tuh saya tuh tamat SMA tuh tahun 74. Tahun 75 saya tuh mulai lihat-lihat yang tua-tua di kampung ini nenun, termasuklah ada bibi saya di rumah itu nenun. Jadi saya perhatikan dia istirahat, saya nenun. Nah, coba-coba kan. Dari coba-coba itu timbul keinginan untuk menenun. Jadi belajarlah nenun, ngambil upahan nenun mulai tahun 75 itu. Jadi itu upah satu lembar kain itu Rp7.000. Jadi kalau kita waktu itu harga emas masih murah, harga emas itu Rp3.000. Jadi dapat 2 suku emas, masih punya uang 1.000. Itu dikerjakan dengan waktu 15 hari satu lembar. Ya, oleh karena sangat menjanjikan itu saya tekunin. Jadi dari hasil upah itu saya kumpulkan, saya beli bahan baku, saya ini sendiri, bikin sendiri.
sudah selesai dijual dengan yang itu tadi, dengan yang langganan tadi. Nah, itu. Jadi dari situ sudah kelihatan ada upah, ada untung. Nah, itu. Saya tuh feeling saya tuh, ini suatu saat ini menjanjikan, ini kan ini kebudayaan kan. Jadi saya tekuni. Jadi sekarang sudah 3-4 tahun dari situ saya dipercaya untuk bikin songket yang benang emas kuno. Jadi dari tahun 78 saya itu sudah mengelola songket benang emas kuno. Nah, benang emas kuno itu dari kain-kain songket yang sudah umurnya ratusan tahun. Jadi motif-motif yang kain-kain itu kami bikin baru. Ya itu kita kan si motif tadi kita upahkan dengan yang ahli untuk bikin motif. Kalau istilah songket itu nyukit. Nah kita cukit, kita bikin motif tadi sesuai dengan motif asli yang kuno itu. Nah, dari situ berkembang. Itu kan dari tahun 70, 75, 76 itu kan selendangnya kecil, selendangnya 42 cm. Mulai tahun 80 selendangnya lebar dikit, selendangnya 60 cm. Jadi saya berpikir kalau yang kuno ndak ada yang selendang segini. Jadi saya mulai tahun 90-an saya bikin selendang lebar. Nah, selendang lebar itu kalau istilah songket itu selendang dodot. Jadi selendang dodot itu mulai saya bikin dari tahun 90 sampai sekarang. Nah, itu motif-motifnya motif klasik. Motif yang kuno itu kami lestarikan, dibikin terus. Kan kalau motif kuno itu dia tuh ada bagian-bagian. Ada motif lepus. Lepus itu terdiri dari bungonya ada ngaguk saung, ada nampantera, ada kenango, ada bungo jatuh, ada mawar bintang, itu motif lepus. Ada lagi motif beranti, lepus beranti, nah itu berkandang-kandang gitu loh, beranti. Ada lagi limar beranti, ada lagi tetes mider. Nah, itu. Ada lagi limar gitu kan. Dia tuh semakin motifnya semakin klasik, semakin banyak ya, istilah kalau di songket itu rakam itu warna-warni, itu semakin membutuhkan waktu yang panjang. Tapi hasilnya memang istimewa. Itu tidak semua pengrajin bisa. Kalau untuk saya tuh, kalau motif itu sama. Semakin sulit motifnya, semakin saya senang. Tantangan. Makin tantangannya besar, semakin ya itu. Kalau mereka tuh ya memang yang termasuk kolektor, yang sudah senang dengan songket, kalau dia mau songket yang eksklusif dia kesini. Apapun yang klien itu mau, dari motif, dari corak, ya kalau kita sanggup ya kita bikin. Kalau untuk jasa, kalau songket kuno tuh satu pasang itu 20 juta jasa. Tapi kalau untuk dijual itu sudah nilainya 100 juta lebih harganya. Soalnya bahan bakunya untuk satu lembar kain songket yang kuno itu yang sudah rapuh itu minimal 35 juta sampai 50 juta. Ini minimal, ini belinya 40 juta nih. Dia nanti di ini. Nah, ini yang nggak bisa dibohongi bahwa umur songket ini sudah ratusan tahun. Tapi ini tetap emasnya tetap.
kualitasnya bukannya kuat tuh namanya benang emas lama kan agak ini. Tapi kualitas emasnya tuh memang benar-benar emas tinggi. Kalau benang baru ya kami produksi benang emas baru ada, tapi benang emas baru kami ini spesial, pengrajin lain tidak ada. Kalau cerita itu memang emas ini kan. Kalau dia bukan emas, sudah ratusan tahun jelas warnanya berubah. Tapi bukan emas 24 ini, mungkin emas 20 atau 22. Dia ini benang emas kuno ini, dia ini si emas ini lapisannya kertas. Sering itu klien tuh ngomong, kenapa songket Palembang ini harganya mahal, nggak bisa dicuci. Nah, apa sebabnya? Saya jelaskan, benang emas kuno ini kan lapisnya ini kertas. Kertas ini kalau kena air gimana kira-kira? Sekarang saya sudah bikin benang emas sudah mirip benang emas kuno. Itu namanya kalau songket kami istilah itu J2. Kalau J2 itu keluaran sini. Saya sudah mulai tahun berapa ini ya, 2000-an. Ya, tahun 2000-an ya saya bikin ini sendiri. Ini awalnya ceritanya saya bikin benang emas ini. Waktu itu tahun 2000 berapa itu ada pelatihan itu di Bandung. Itu, pemerintah itu kan kerjasama dengan Jepang. Jadi utusan seluruh Indonesia pelatihannya di Balai Besar Tekstil Bandung di Jalan Ayani. Jadi di antara peserta itu ada yang bercerita, oh kami bikin katanya ini benang emas. Langsung saya lacak. Saya waktu 1 hari 2 hari saya ke rumahnya, saya lacak, jadi dapatlah. Tapi kami wanti-wanti, kamu produksi silahkan, tapi yang ini jangan. Ini khusus untuk saya, jadi sampai sekarang saya yang punya. Jadi banyak kawan-kawan pengrajin tuh yang mau beli benang emas, saya enggak jual. Kalau kamu mau beli songket, jangan beli bahan. Nah. Waktu itu tahun berapa itu ada anggota MPR itu mesen songket senilai 200 juta. Itu untuk apa kegunaannya saya kurang tahu. Motif dia menentukan, waktu itu dia mesen songket motifnya naga besaung, lepus naga besaung. Dia cuman katanya saya mau bikin songket yang paling klasik. Motif apa Pak? Dia kalau yang paling klasik naga besaung. Naga besaung ini banyak, tapi dia tuh motifnya tuh tetap naga besaung, tapi ada yang kasar, ada yang bagus bener. Nah, itu padat rapat. Jadi gimana Pak? Katanya Diku, ya Bapak kalau mau pesen saya minta 75%. Masalahnya bahan baku ini bukan ada di pasaran, mau dicari. Jadi kasih bahan baku ini tidak bisa sedikit-sedikit, dia harus sama. Sudah berapa potong kita dapatkan baru kita olah. Jadi dia ndak ini, dia kan rata, ndak ada warna tuh beda-beda. Pengerjaannya tuh ya
dari mencari bahan sampai proses pengerjaan selesai itu lebih kurang 8 bulan. Kita patok harganya nego sekian. Ya kalau sudah deal ya kita kerjakan. Soalnya risiko benang kuno ini tinggi. Kita beli ini ya, bahan ini. Ini kan termasuk kuat bahannya. Tapi kalau kita terbeli ininya sudah rapuh, nggak bisa lagi, ruginya bukan main. Ya, kita harus beli bahan baku yang ini. Tapi kalau saya sudah paham, itu dia beli ini 40 jutaan dia beli. Jasa saya untuk satu pasang itu 20 juta. Kalau songket itu, kalau di pandangan saya itu kain yang sangat istimewa dari seluruh kain yang ada di Indonesia. Saya, tapi songket nian, bukan songket umum. Songket memang khas songket Palembang. Khas songket Palembang ini nih, dia tuh gimana lah mau membayangkannya tuh, dia tuh seninya sangat tinggi kalau khas. Tapi kalau songket-songket umum, ya namanya umum. Songket ini di mesin kan lagi ada. Nah, kalau motif lama itu sesuai dengan yang asli. Nah, bentuknya itu kan. Tapi kalau songket yang modifikasi, ya namanya modifikasi, dipentas-pentaskan. Yang penting 10 hari, 1 minggu selesai jual. Kalau kami tidak bisa. Paling cepat 1 bulan sampai 1,5 bulan satu lembar. Ini tidak bisa dipentas-pentas. Songket Palembang memanglah sebuah mahakarya yang sangat menarik, sehingga membuat orang rela untuk mengeluarkan uang ratusan juta rupiah hanya untuk sebuah songket lama. Bahkan, negara tetangga pun ingin memilikinya. Saya dari 6 bersaudara ini yang terjun ke bidangnya kain warisan Palembang, yaitu kain songket Palembang, itu dinamakan biasanya ratunya kain. Nah, di situ saya berminatnya pas saya waktu umur SMP. Pas mama ada yang nenun di rumah, itu sampai mama ngambil upahan ibu saya, bernama ibunya Imaimunah. Sudah umurnya sekarang udah 68 tahun. Nah, awal mulanya dia ngambil upahan dari satu yang punya kain yang tenun lama, itu dibongkar dan ditenun ulang lagi. Dari situlah mama berpikir untuk mengajak orang yang memang nggak ada kerjaan gitu, yang di pinggir-pinggir daerah lingkungan gitu. Disitulah mama yang menciptakan ada suatu istilahnya tempat usaha gitu, sekecil-kecil tempat rumah gitu, dari upahan sampai ke mulut-mulut tetangga pemasarannya. Songket lawas ini nggak banyak yang nyari, tapi kalau orang tahu kain itu nilainya sama kayak emas. Orang dulu bilangnya gini, emas seharga 3.000 dulu zaman tahun 60-an, itu kata mamanya upah nenunnya itu 6.000, emasnya 3.000. Kata mamanya mending ditenun dengan lapis emas benang itu. Nah, yang itulah jadi nilainya lebih mahal karena apa? Benangnya nggak ada lagi. Nah,
Dan juga nilai emas itu sekarang udah berapa? Kalau sekarang kan 8 juta ya satu suku kalau itu orangnya kan sekarang. Nah disitulah terpikir sampai sekarang orang pengennya investasi selain emas itu songket lapis emas. Jadi warisan itu nggak ada lagi, kain itu banyak beredar. Ciri-cirinya banyak macam. Pertama, dari benang emasnya itu nampak. Nah, pas kita akan ada banyak macamnya tuh, dinamain benang emas jantung. Benang emas jantung itu kan ketika kita balik ada yang tipis, ada yang tebal. Nah, yang tipis itu kan namanya juga emas jantung, tapi belapisannya itu nilai kadarnya emasnya itu ada. Ada orang Palembang asli, tinggalnya di Jakarta, dia mau nikahin anaknya, kepingin bener, mau pakai kain bener-bener lawasnya. Itu datang belinya 170 juta jual. Dia gini, aku kan bilang, ibu boleh lihat tapi nggak boleh ditawar. Itu saya bilang. Kenapa katanya? Soalnya kain ini punya nenek, karena nenek cuman ini belum waktunya katanya gitu. Tapi dia pertama awalnya tuh beli. Nah, sudah beli kain kita, dia mancing istilahnya, mau ada kain lawasan lagi nggak gitu katanya kan, ada yang lebih antik lagi nggak. Saya bilang gitu, saya bukain, cuman dilihat ya Bu, nggak boleh ditawar. Nah, 3 kali dia datang, di teleponnya berapa katanya harganya. Udah, saya bilang aja segini, 140 juta saya bilang kemarin kan. Udah katanya, nanti bilang sama bapaknya dulu. Pas udah dibuka, wah tambah gila nih, 170 juta dia dibayarnya dengan cash. Kemarin orang luar tuh nawar 200 lebih. Ini saya masih teringat waktu zaman ibu saya waktu itu dapat pesanan dari Malaysia, Penang, kedutaan. Jadi dia pesan 50 setel awalnya, yang motif baru dengan motif nggak ada baru sih, motif lama dengan benang yang baru. Lanjut lagi dia datang 3 bulan ke depan mau pesan 100 setel. Ketiga kalinya dia dikirimin cek, tulis aja Bu, ibu mau berapa katanya. Dikirimin tiket ke Penang, penginapan, sama biaya-biaya lain. Ibu ini mikir buat apa itu. Bapak itu bilang katanya, ibu tulis berapa aja maunya, 1,5 M apa mau 2 M, minta 1 aja saya, ajarin anak-anak yang di sana saja, yang di Malaysia. Nah disitulah ibu berpikir, saya kapan aja nggak mau, pertama kain lawasan saya nggak mau lepas ke orang Brunei atau Malaysia. Bukan kita milih-milih ya. Dan kutip tanda 2, itulah yang pengecualian tadi, alasan ibu nggak mau ngasih tadi. Nah disitulah ibu hatinya tadi kan, intinya jangan lepas ke orang lain kecuali orang tua. Karena ibu bilang ini, kesian lihat anak-anaknya ini. Di sini ibu aja belum di daerah dia aja, di rumahnya itu kan sekitar orang dulu 15, yang di luarnya itu 100. Jadi hampir 100 mengaji ibu kan. Nah disitulah 100 orang ini butuh kita yang tadi uang mau makan, mau buat saudaranya, sekolahnya, adiknya, itu yang ibu pikirkan. Kalau udah di Malaysia sana, udah di luar misalnya, di printing orang, udah habis gitu, dibutuhin orang. Potensi di kain tenun Palembang ini lumayan, sudah bisa menghidupin banyak orang, dan juga saya juga terasa benar pergaulannya udah bebas, istilahnya tuh benar arti kalangannya begitu menengah ke atas ke bawah itu ada semua kan istilahnya tuh. Lumayan kalau saya bilang gitu, lumayan ya. Saya di sini 11 tahun itu kalau ngikut ibu tuh udah lama, dari pameran, dari nol kan, dari awalnya ambil upahan, ambil pokoknya dari nol ke bawah sampai ke
sekarang nih sudah alhamdulillah gitu. Jadi dari warna, dari motif, dari benangnya itu yang dia bangganya. Cuman satu-satunya pula di dunia, bukan di Palembang, Indonesia. Kalau nggak salah ada 2 ya. Limar ujung Pak Bongkot. Dia tuh limarnya, motifnya limar mentok. Ada yang Gajah Mada Sumping sama ubur-ubur. Nah, yang disitulah cuman ada benang emasnya paling ujung. Tapi satu lagi motif lepus limar. Yang itu kalau nggak salah orang ibu bilangnya itu kain Sriwijaya. Yang saya sangat sedih itu yang kain Sriwijaya itu bisa lepas itu kan. Karena ya bukannya salah apa ya. Ibu lah sama nenek sama ibu juga bilang gini, udahlah, kita kasih ke orang yang tepat aja. Kalau kita lihat songket ini kan sebetulnya ini adalah karya ya, kerajinan masyarakat Palembang yang memang sudah familiar, dan ini juga sudah menjadi ikon kita untuk kerajinan di Kota Palembang. Nah, jadi kalau kita melihat ke belakang, songket-songket lama ini masih ada yang disimpan. Contohnya songket jenis jantung, itu umurnya sudah ratusan tahun. Mungkin harganya juga sudah ratusan juta. Nah, dan banyak lagi, ada limar, ada jando brais, ada songket motif jando brais. Nah, jadi mungkin banyak masyarakat nggak tahu kan. Nah, jadi di dalam pengembangan songket ini, memang saat ini motif-motif itu dimunculkan kembali oleh pengrajin, tetapi kadangkala bahannya tidak sesuai dengan bahan yang terdahulu. Kalau dulu memang benang emasnya asli benang emas, tapi sekarang tidak seperti itu lagi, sehingga harganya tidak sama dengan harga yang dulu seperti itu. Kita di dalam setiap expo, setiap promosi, baik itu keluar maupun kegiatan-kegiatan event kita selalu melibatkan UMKM, baik itu yang bentuk kuliner, kriya, atau bentuk-bentuk lain. Nah, ini kita tampilkan. Jadi kami berupaya di dalam kegiatan mempopulerkan songket ini ya, agar tidak hilang, jangan sampai tidak dikenal oleh generasi muda ini. Itulah event-eventnya kita lakukan, pameran-pameran. Jadi expo-expo kita libatkan pengrajin songket, bahkan kita bawa pengrajinnya, jadi cara pembuatannya. Kita juga buat mungkin dalam bentuk film, dalam bentuk video, terus juga dalam bentuk promosi digital, promosi yang lain, terus kita sampaikan untuk masalah songket ini. Jangan sampai nanti padahal songket adalah dari Palembang, nanti diakui oleh daerah-daerah lain. Mungkin daerah lain ada juga, tetapi Palembang ada ciri khasnya sesuai dengan budaya masyarakat Palembang. Songket bukan hanya sekedar kain bagi kami, tetapi di dalamnya mempunyai makna dan sejarah tentang tanah kelahiranku, tanah Sriwijaya. Benang emasnya memancarkan kilau di bawah sinar mentari yang memikat hati bagi setiap orang yang melihatnya. Dalam tenun halusnya terdapat makna, kesabaran, kemegahan, dan kejayaan leluhur kami. Benang emas menyulam kejayaan dan cinta abadi. Setiap motif dari kain ini adalah pesan dari leluhur yang harus tetap dijaga agar abadi. Songket ini bukan sekedar kain yang berupa, tetapi memiliki lambang kejayaan yang tak akan pernah sirna. Kain ini tak lekang oleh waktu dan tak pula dimakan oleh zaman. Tak mudah menenunnya, perlu dedikasi dan ketelatenan untuk mencapai kejayaan yang telah diisyaratkan.
setiap helai benang kain songket ini memiliki cerita tentang cinta dan cita. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.